Selamat siang. Selamat pagi. Udah siang sekarang ya. Dari jam berapa di sini tadi? Pagi. Semangat. Masih semangat nggak? Udah lapar belum? Begitu udah lapar, ada yang udah, ada yang belum. Tergantung berapa banyak bacanya ya. Saya hormati juga Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Anda. Kemudian adik-adik, para peserta Anak Baca Jakarta, para relawan. Mana para relawan ini? Angkat tangan, angkat tangan ini. Nah ini dia, tepuk tangan untuk para relawan kita. Nah. Panitianya mana? Panitia? Panitia. Oh, tepuk tangan buat panitia ya. Itu biasanya yang paling di belakang layar tuh panitia. Dan teman-teman semuanya hadirin sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama kumpul di sini. Kita sama-sama kumpul untuk apresiasi Baca Jakarta. Kita sudah mulai. Saya dengar di banyak tempat semangatnya luar biasa, betul nggak? Sampai ada cerita belum dibuka, anak-anaknya udah pada nunggu di situ. Betul ya anak-anak? Udah mau tutup, anak-anaknya belum mau pulang ya. Itu menandakan sebetulnya anak-anak kita ini punya minat baca yang tinggi. Dan biasanya memang anak-anak ini minat bacanya tinggi. Lalu pilihan kita ditumbuhkan minatnya atau dibiarkan dan akhirnya turun. Minat baca itu potensinya tinggi. Kita harus tumbuhkan terus. Jadi kegiatan Baca Jakarta kemarin ini merupakan satu ikhtiar kita di ibu kota, di Jakarta, untuk menumbuhkan minat baca. Kemudian harapannya menumbuhkan daya baca. Dan insya Allah nantinya akan bisa menghasilkan generasi pembelajar di DKI Jakarta ini. Nah, budaya baca itu harus tumbuh. Tapi budaya itu fase yang agak akhir. Yang fase awal itu diajarkan membaca, dibiasakan membaca, sehingga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan menjadi budaya. Budaya itu tidak muncul dari sekedar peluncuran, tidak muncul. Budaya itu munculnya dari karena itu ditumbuhkan kebiasaan. Nah, saya berharap Baca Jakarta ini menjadi awal dari gerakan yang masif. Buat para relawan semua, mari kita pastikan bahwa kerja bersama kita tidak berhenti hari ini. Kerja bersama kita teruskan untuk menumbuhkan budaya baca di seluruh Jakarta. Jadi kita teruskan. Baca Jakarta bukan program seasonal, bukan program musiman, tapi harus bisa menjadi program sepanjang tahun supaya kebiasaan membaca itu betul-betul tumbuh. Nah, di Jakarta juga baru minggu lalu kita meresmikan pasar buku. Sekarang Jakarta punya pasar buku di Pasar Kenari. Kenapa? Ibu, ini kan kota besar ya. Pasar binatang ada. Ada kan di sini? Pasar tanaman ada nggak? Ada. Pasar pakaian? Ada. Kebutuhan sehari-hari? Ada. Justru buku yang belum ada. Karena itu sekarang alhamdulillah kita punya pasar buku di Jakarta. Harapannya buku harganya lebih terjangkau. Kalau buku lebih terjangkau, bukan hanya pribadi, perpustakaan pun bisa punya koleksi lebih banyak lagi. Jadi itu harapan kita. Ini hadir di sini nih Pak Arif nih di pasar Jaya. Beri tepuk tangan untuk beliau Pak Arif. Kemarin diresmikan 1, sebentar lagi 4 lagi. Jadi nanti kita akan punya 5 pasar buku di seluruh Jakarta. Nah, buat teman-teman semua sekalian saya hormati, saya berharap kita yang secara usia di atas anak-anak ini,
hitungan tahunnya, kita berharap adik-adik ini kita rangsang terus untuk suka membaca. Silahkan membaca sebenarnya apa saja sebenarnya. Nanti dijaga pada apa aspek nilainya. Nilai-nilai buku-buku yang memiliki nilai-nilai yang positif. Ketika saya bertugas di kementerian, salah satu hal yang diwajibkan dilakukan di setiap sekolah adalah membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tujuannya apa? Supaya membaca menjadi kebiasaan. Yang dibaca apa saja, yang penting suka. Kita kalau baca sesuatu yang kita tidak sukai juga nggak tahan, bukan? Nggak tahan. Dan ketika kita, Bapak, kalau saya bicara sama teman-teman semua, ini seperti berkhotbah pada orang beriman. Karena teman-teman semua sudah meyakini pentingnya membaca. Tapi yang kita tidak boleh lupakan adalah merangsang anak-anak untuk terus suka membaca. Dan kadang-kadang teknik-teknik yang kita gunakan tidak harus secara langsung bicara tentang pentingnya membaca. Saya cerita pengalaman pribadi ya. Boleh ya cerita pengalaman pribadi? Saya dulu ketika kecil, seperti anak-anak ini, barangkali membaca ya begitu saja. Tidak lalu suka baca, ya biasa aja. Lebih senang main kelereng, lebih senang main sepak bola, ya seperti normalnya anak-anak yang lain. Cuman waktu itu, orang tua kami di Jogja membuat rangsangannya agak beda. Ayah ibu saya itu tahu bahwa anaknya ingin bisa naik sepeda jauh. Karena saya tinggal Jalan Kaliurang, ingin sekali bisa naik sepeda keluar kampung ke jalan raya. Terus ibu dan ayah saya membuat aturan, boleh pergi naik sepeda keluar kampung ke jalan raya asal perginya ke perpustakaan. Oke? Nah, saya pergi ke perpustakaan bukan karena mau baca buku, tapi karena ingin naik sepeda keluar kampung yang jauh. Dan jaraknya kira-kira 3 km. 3 km, 4 km dari rumah. Jadi saya kalau sore naik sepeda jauh, bisa kembali lagi satu-satunya anak di kampung yang boleh naik sepeda jauh, tapi perginya hanya boleh ke perpustakaan. Jadi akhirnya saya rutin pinjam buku di perpustakaan, bolak-balik gonta-ganti buku. Awalnya bukan karena ingin baca buku, tapi karena ingin naik sepeda berangkat ke sana. Jadi saya itu mau pergi bukan karena mau jauh, tapi mau naik sepeda. Dampak sampingnya saya gonta-ganti baca buku. Dan kemudian kalau pinjam buku, apa yang dipinjam? Ya pinjamnya buku biografi. Karena semua buku biografi mulainya dari usia muda. Betul kan? Cerita masa anak-anak. Jadi cerita tentang Mozart, cerita tentang Thomas Alva Edison, cerita tentang Agus Salim, tentang Sahrin. Itu semua dibaca ketika masih usia muda, bukan karena orang tua memberitahu, Anis penting ya membaca itu. Tidak. Anis ingin naik sepeda, boleh, go ahead, tapi ke perpustakaan. Jadi ibu sekalian, rangsangan untuk membaca, ini pengalaman pribadi, banyak cara yang kita bisa lakukan. Tidak harus segalanya serba langsung to the point. Bicarakan soal baca, pentingnya baca, ya kalau itu sesama kita, tapi tekniknya bervariasi. Dengan cara begitu, harapannya nanti tumbuh kebiasaan membaca. Jadi saya ini tumbuh kebiasaan membacanya tidak langsung, bukan karena diberitahu membaca itu penting. Kemudian hari kita menyadari. Jadi buat adik-adik juga, insya Allah mereka merasakan manfaat yang besar dari program ini. Saya ingin dengar dari anak-anak yang ikut program. Anak-anak kemarin baca banyak enggak bukunya? Banyak. Berapa banyak bukunya? 5 buku? Lebih atau kurang? Lebih. 10 buku? Lebih. Masya Allah. 15 buku? Oke. Coba saya mau tanya siapa yang bacanya lebih dari 15 buku? Acungkan tangan. Wih, 15 buku. Coba. Ada yang mau ceritakan buku yang paling disukai buku apa? Yuk sini. Kamu maju sini. Yang mau, ya. Yang mau aja yang mau.
Buku cerita, apa ceritanya? Ceritanya banyak. Iya, masih banyak ceritanya ya. Apa yang kamu suka ceritanya? Tentang Cinderella. Cinderellanya kenapa? Ya kenapa? Cinderellanya ketinggalan kereta kuda ya? Ketinggalan kereta kuda. Kamu baca apa lagi selain Cinderella? Buku bawang merah bawang putih. Oh, bawang merah bawang putih. Ada yang pernah baca buku bawang merah bawang putih? Yuk, kita harus yang tua-tua harus udah pernah dong. Yang tua-tua gak pernah terus kemana aja selama ini gitu. Pada baca juga ya? Iya. Terus pembimbingnya siapa namanya? Namanya Bunda Wulan sama Kak Desi. Bunda Wulan Kak Desi. Mana Bunda Wulan Kak Desi? Itu dia. Tepuk tangan buat pembimbingnya. Yo. Coba, ada lagi yang mau cerita tunggu sini. Mana sekali? Zafira tunggu sini ya. Coba. Yuk. Kita ya. Kamu bacanya apa? Bacanya Pulang sekolah sendiri. Panggungnya pindah. Gimana ceritanya pula? Boleh nggak cerita ini? Kalau pulang sekolah sendiri kita tidak boleh percaya kepada orang asing yang belum kita kenal. Lalu kalau ingin pulang sekolah sendiri kita harus melewati jalan yang lebih ramai. Tidak boleh melewati jalan pintas karena itu berbahaya. Tepuk tangan buat Desa. Terus apa lagi? Terus itu menyeberangi jalan. Nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan gimana? Menyeberangi jalan kita dapat menggunakan jembatan. Lalu menyeberangi jalan kita juga harus hati-hati. Tidak boleh mengobrol, makan, minum, bermainan HP, lalu kirim-kiriman SMS. Karena itu sangat berbahaya. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak boleh mainan HP terus ya. Tadi saya di airport hampir tabrakan orang begitu. Ada orang di airport tuh jalan sama nulis, nggak sadar dia mau ketemu sama tembok. Makasih, good. Desta sekolah di mana? Di SDN Taman 03 Pagi, Keramat Jati. Keramat Jati. Itu tangan buat Desta ya. Sekarang siapa nih namanya nih? Anindya. Anindya baca apa Anindya? Ini aku membaca tentang Salihah. Tentang? Salihah. Apa tuh ceritanya? Ceritanya itu kayak dia tuh kayak malu-malu gitu, akhirnya jadi anak pemberani. Oh, asalnya malu-malu, terus akhirnya jadi pemberani. Gimana kok bisa jadi pemberani? Karena tuh dia kayak mencoba terlebih dahulu. Apa yang dicoba? Dia tuh kayak mencoba untuk menjadi berani. Nah, biar yang pertama biar dia bisa sampai ke rumah temannya. Yang kedua agar bisa menolong temannya. Begitu ceritanya. Salihah. Saya sampai terpesona nih mau tanya apa lagi. Keren kamu ini dia. Apalagi yang dibaca? Tentang Cican. Cican apa tuh? Kayak kelinci gitu. Oh, kelinci. Wah, keren. Tepuk tangan ini buat Salwa. Gimana ceritanya Salwa? Aku baca yang berjudul Nusantara Food Trip. Nusantara Food Trip. Gimana tuh Nusantara Food Trip? Jadi kan pertama anaknya itu nemuin dompet punya kakak-kakak yang mau bayar kuliah. Dompetnya hilang. Terus ditemuin sama anak itu, dikasih, dan akhirnya kakaknya balas budi pakai tiket voucher Nusantara Food Trip. Terus vouchernya dibuat apa aja sama dia?
suatu tempat gitu, nanti dia datang, nanti tinggal tukerin vouchernya bisa makan semuanya. Keren. Ini generasi voucher. Ngerti voucher? Kita kecil mana pernah tahu voucher ya. Keren. Salwa, hebat kamu. Tepuk tangan buat Salwa. Zidan. Oke, yuk Zidan. Gimana Zidan? Kamu baca apa Zidan? Kacamata sisi. Kacamata sisi. Gimana ceritanya? Semua tahu bahwa sisi simpanse adalah hewan terpandai di hutan. Oh, sisi itu nama simpanse. Oke, terus? Jadi gajah begitu penasaran. Yang penasaran gajahnya? Terus diapain sama gajah? Mungkin rahasia kepintar sisi adalah kacamatanya. Pikir Gege. Kacamatanya kenapa? Enggak ada, tinggal kacamatanya aja. Mungkin rahasia kepintaran sisi adalah kacamatanya. Pikir Gege. Apalagi yang kamu baca? Udah, itu aja. Oke. Ada lagi nggak? Ini yang laki-laki mana ya dia? Dua, tiga, empat. Laki-laki kenapa? Panggilannya siapa? Pratama atau Ahmad? Tama. Yuk dengerin nih. Saya mau tanya sama Tama. Tama kamu baca apa? Tentang timumas. Nah, timumas itu ditemukan dengan di dalam timun. Ditemukan dengan seorang petani. Dan dia dibesarkan dengan petani tua itu. Sesampainya dia sangat menyenangkan mempunyai anak. Dan timun mas itu dimiliki dengan buta hijau. Dan dia tuh semenjak umur 10 tahun timun mas sudah besar dan sangat kuat dan cerdik. Dan orang tua timun mas itu sangat khawatir dengan timun mas karena timun mas dimiliki oleh buta hijau, takut diambilnya. Tiba-tiba buta hijau pun datang untuk mengambil timun mas. Dan timun mas disuruh orang tuanya ngumpet sejauh-jauhnya. Oke. Itu ya ceritanya. Apal semua kamu ceritanya? Sampai habis. Oke, nanti ceritain semua orang tua ya di rumah ya. Biar orang tua yang dengerin lengkap. Tepuk tangan buat Tama. Itu siapa namanya? Rafa, coba ceritain, kamu baca buku apa? Gatali Perutio. Gimana tuh ceritanya? Nora adalah seekor ikan kecil yang licak. Pada suatu hari, Mola melihat Io sedang tidur. Dan pelan-pelan Nora mendekati Io. Dia melihat perut Io banyak sekali kotoran. Dan Nora pun membersihkannya. Dan tiba-tiba Io pun bangun. Teman-temannya pun langsung teriak, Mora, awas. Ternyata Io tidak memakannya, tapi
Tepuk tangan buat Rafa. Kamu bacanya apa? Jejak kaki Bipo. Apa tuh? Tentang lebah. Gimana? Cerita singkatnya aja. Nama kita sama. Bipo adalah lebah yang sangat rajin. Ia setiap hari mencari madu. Sampai-sampai Bipo kotor kakinya. Terus? Kakinya kotor karena terkena serbuk sari yang menempel. Serbuk sari itu pun nempel-nempel di bunga-bunga. Sampai-sampai bunga pun marah. Ternyata tidak. Bunga berubah menjadi buah-buah yang ranum. Dan akhirnya pun bunga pun berterima kasih kepada Bipo. Ini banyak lagi nih. Kalau semuanya nanti kelihatannya kita asar nih baru selesai. Ya. Ini gini, saya terima kasih Rosid ya, nama kita sama nih. Jadi adik-adik semuanya yang dari depan nanti kita foto bareng ya. Nanti kita foto bareng ya. Terus saya ingin ceritakan semua, ibu-ibu sekalian. Kita dengarkan tadi anak-anak cerita ya. Apa yang menarik ketika ini? Apa yang menarik? Satu, polosan. Apa lagi? Tahu yang sebelumnya tidak diketahui. Apa lagi? Keberanian. Apa lagi? Pengalaman. Apa lagi? Ya. Ada satu hal yang penting sekali. Imajinasi. Oke? Imajinasi. Di dalam benak mereka tumbuh imajinasi. Ketika Rosid tadi menceritakan buah yang ranum, maka di benaknya akan muncul gambaran. Diksinya, kosakatanya tambah, imajinasinya berkembang. Mereka-mereka ini yang imajinasinya tumbuh berkembang akan punya potensi menjadi anak yang lebih kreatif dibandingkan anak-anak imajinasinya tidak tumbuh. Jadi nantinya ini bukan sekedar kosakata tambah, kemampuan imajinasi itu tinggi sekali. Karena itu ketika sama-sama melihat atau mendengar sebuah cerita, yang satu lihatnya film, yang satu lihatnya novel, imajinasinya mana yang lebih tumbuh? Yang novel yang lebih tumbuh, lebih berkembang. Dan itulah yang kita ingin tumbuhkan dengan anak-anak ini. Ibu bapak sekalian, anak yang imajinasinya tumbuh tidak nampak secara fisik hari ini, nggak nampak. Tetapi kelak di kemudian hari, ketika mereka dihadapkan dengan masalah, mereka akan muncul solusi-solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi kalau orang yang anaknya imajinasinya nggak tumbuh, ketemu masalah stuck, dia nggak biasa imajinasi. Jadi ini semua, dan saya usul pada semuanya, sering-sering mereka suruh cerita. Makin mereka bercerita, makin tumbuh kemampuan imajinasinya. Karena begitu mereka membaca, dia bikin konstruksi itu di dalam pikirannya. Konstruksi itu muncul dalam bentuk cerita. Dan di bawah semuanya, metode belajar paling kuno namanya dongeng. Oke? Sebelum ada huruf, sudah ada dongeng. Orang belum ketemu huruf, sudah ada dongeng. Jadi di bawah semuanya sering-sering dongeng, ya. Insya Allah nanti generasi ini generasi yang buat kita nantinya bangga lihat ibu bapak dan Oke, adik-adik boleh balik dulu. Oh gini kita foto dulu aja, janji foto tadi. Sini. Ya pada duduk sini. Oh sebentar lagi, jangan bangun dulu. Oh iya, tuh. Pak Sarif dibagi ya. Bagian ke sana, yang kedua, yang pertama, yuk sini. Oh gini dah, nanti aja dah kalau gitu. Nanti aja dah. Kita fotonya nanti bareng-bareng aja ya. Yuk, sekarang kita anak-anak ini di depan, silakan duduk dulu. Kita beri tepuk tangan buat mereka yang sudah maju ke depan. Yuk. Terima kasih, saya dapat surat nih. Oke, makasih. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sekarang menjadi pembimbing.
teman-teman relawan, Mas Nanda dan seluruh jajaran, kemudian juga Pak Wahyu dan tim. Pak Wahyu, kita teruskan program ini. Kita pastikan bahwa program penumbuhan kebiasaan membaca meluas di kampung-kampung di seluruh Jakarta. Dan kita ingin nantinya Jakarta jadi kota pembelajar, di mana belajar adalah sesuatu yang tumbuh di mana-mana. Dan kalau kita bisa menjadi kota yang pembelajar, insya Allah masa depan Jakarta akan jauh lebih baik, ya, untuk kita semua. Terima kasih buat semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengerin nggak dongengnya? Benar. Benar ya, bismillah. Saya, ini namanya Gara-Gara Piko. Ada yang pernah baca belum? Udah pernah baca? Udah satu. Ada lagi? Ibu-ibu belum pernah baca ya? Bapak-bapak belum? Alhamdulillah. Nih, ini judulnya Gara-Gara Piko. Dengerin ya. Gara-Gara Piko, penulisnya adalah Fajrul Rahmat dan ilustratornya Wastana Haikal. Iya Bapak semuanya, kalau membacakan pada anak-anak, pastikan beritahu nama penulisnya, ilustratornya. Mengapa? Insya Allah mereka nantinya bisa jadi penulis-penulis juga seperti para penulis ya. Oke. Karena terlalu bersemangat, ini gambarnya ya. Karena terlalu bersemangat, Piko tidak sengaja menumpahkan cat. Ada cat, Piko lagi ngecat tuh. Terus terlalu semangat, Pikonya nyenggol wadahnya cat, tumpah. Wah, tunggu dulu. Piko pikir ini tidak buruk. Piko punya ide. Dia mencampur yang tadi tumpah dengan warna yang tepat. Kemudian dia campurin yang tumpah-tumpah tadi. Dicampur-campur tuh. Terus Piko terus mewarnai seluruh rumahnya pakai cat yang sudah dicampur. Kemudian Piko cari benda lain buat diwarnai. Sama Piko semuanya diwarnai. Piko ngecat rumah Ibu Gajah dengan warna merah. Lihat tuh rumah Bu Gajah tuh. Jadi merah warnanya. Gak tahu nih, belum permisi mungkin. Terus Piko mengecat genting Pak Kucing dengan warna yang warnanya kuning. Kemudian Piko mengecat beranda Pak Panda dengan warna merah muda. Tuh dirubah warnanya merah muda. Terus kemudian Piko mengecat atap rumah Pak Harimau dengan warna hijau. Warna hijau, semua diwarnai. Piko mengecat gentanya Pak Unta dengan warna magenta. Kemudian Piko mengecat pintu Ibu Kangguru dengan warna ungu. Warna ungu. Terus Piko sangat senang. Semua benda di desanya diwarnai oleh Piko. Gara-gara Piko, sedesa merasa kesal. Semuanya diwarnai sama Piko. Kemudian nih, sedesa pada ngejar Piko. Pikonya lari dikejar sama orang sedesa. Terus sesampainya di atas bukit, semua warga yang tadi kesal terdiam. Semuanya diam ketika sampai di puncak. Kenapa? Mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Apa yang mengejutkan itu? Mereka dari atas bukit
melihat ke desanya dari jauh, terlihat desanya sangat indah karena warna-warni bangunan rumahnya yang diwarnai oleh piko. Ini gambarnya lihat tuh. Gara-gara piko, warga desa menjadi senang. Seluruh desa jadi berwarna-warni. Begitu juga dengan wajah mereka. Itu tadi cerita piko. Gara-gara piko, sekarang desanya dikenal sebagai desa Pelangi. Itu cerita tentang piko. Tepuk tangan buat piko. Ini cerita tentang piko. Nama penulisnya Fajrul Rahmat dan Wastana. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua. Berani bikin terobosan, berani bikin perubahan, dan anak-anak semua jadi anak yang kreatif. Gitu ya, tugasnya saya selesai. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah membacakan kita sebuah cerita.